喊救命。 Halo guys, film ini mengisahkan tentang seorang murid SMA yang menjadi korban pembulian. Awalnya dia hanya diam saja ketika dibully oleh teman-teman sekelasnya. Pihak sekolah dan kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut pun ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Karena anak-anak dengan usia di bawah 17 tahun tidak akan bisa dituntut dan tidak bisa untuk dijebloskan ke dalam penjara. Sampai suatu hari karena sudah muak selalu dibully, ia pun akhirnya nekat membalas perundungan tersebut dengan cara yang sangat tidak diduga-duga. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Silahkan posisikan rebahan kalian se-PW mungkin karena cerita kali ini akan sangat-sangat mengserukan. Dan inilah dia, Better Days. Kisah dimulai di sebuah sekolah tingkat SMA yang pada saat itu semua murid-murid sedang fokus belajar karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian tingkat akhir. Para murid belajar dengan giatnya karena ingin mendapatkan nilai yang terbaik agar bisa melalui Gaokao dan masuk ke universitas terbaik di Tiongkok. Sedikit informasi, Gaokao adalah seleksi ujian tingkat nasional yang sangat penting dan sangat ketat di Tiongkok untuk menentukan kelayakan para siswa dan siswi agar bisa masuk ke universitas negeri. Dan di saat semua murid sedang fokus-fokusnya, ada seorang siswi yang bernama Chen Nian melihat salah satu temannya, yakni Hu Xiaode, terlihat bersikap aneh, murung, lesu, dan seperti ketakutan. Namun Chen Nian tidak terlalu memperdulikannya dan melanjutkan belajar. Sampai tidak lama kemudian, seluruh siswa-siswi pun tiba-tiba berlari berhamburan menuju lapangan sekolah. Yang ternyata pada hari itu juga Hu Xiaode bundir dan tewas di hadapan para murid. Karena kejadian itu, pihak kepolisian pun datang ke sekolah untuk mencari tahu kira-kira apa penyebab Hu Xiaode bisa sampai bundir. Chen Nian diinterogasi karena dialah siswi yang paling dekat dengan Hu. Namun sayangnya Chen Nian enggan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak kepolisian, bahwa sebenarnya Hu tewas karena tidak tahan dibully oleh murid-murid lainnya. Ya, Chen Nian memilih untuk bungkam karena tidak ingin terlibat masalah sebab ia harus fokus dengan Gaokao yang akan berlangsung sebentar lagi. Dan inilah sosok para pembuli yang telah membuat Hu Xiaode bundir. Ada Wei Lai dan kedua temannya. Yang benar saja, setelah Hu tewas, mereka pun kini menargetkan Chen Nian untuk korban bully selanjutnya. Sesampainya di rumah, Chen Nian ternyata hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mereka hidup dengan ekonomi yang sangat terbatas sebab ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang masuk dari penjualan masker ilegal. Yap, ibu Chen Nian selama ini bekerja menjual masker ilegal dan jenis kosmetik lainnya. Maka dari itulah, Chen Nian berusaha mati-matian belajar dengan giat agar bisa masuk ke universitas negeri supaya bisa merubah ekonomi mereka. Setidaknya agar ibunya tidak lagi berjualan barang ilegal yang selalu saja dikejar-kejar oleh polisi. Sampai keesokan harinya, saat Chen Nian hendak pulang ke rumah, tidak sengaja di tengah jalan ia melihat ada seseorang yang sedang dikeroyok. Tidak tega melihatnya, Chen Nian pun spontan langsung menghubungi polisi. Namun sayangnya ia malah harus terseret dan ikut dihajar oleh para preman-preman itu. Karena tidak bisa kabur, para preman-preman ini pun memberikan satu syarat agar mereka bisa dilepaskan, yakni Chen Nian harus mau mencium pemuda yang tidak ia kenal dan sedang mereka hajar itu. Karena kasihan kepada pemuda tersebut, ternyata tanpa ragu Chen Nian pun langsung menuruti permintaan mereka. Dan dari sinilah semua kisah balas dendam Chen Nian kepada pembuli pun dimulai.
Setelah kejadian hari itu, keesokan harinya pemuda tersebut ternyata datang menghampiri Chen Nian untuk berterima kasih. Dia bernama Xiao Bei. Karena Chen Nian tidak mau dibayar, Xiao Bei pun membawanya ke sebuah konter untuk memperbaiki HP-nya yang rusak saat sedang menolongnya semalam. Sambil memperbaiki HP-nya, Xiao Bei pun lantas menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya karena ia tahu kalau Chen Nian adalah siswi lugu dan lemah yang pasti dibully di sekolah. Namun dengan ketusnya, Chen malah langsung menolak tawaran tersebut karena ia tidak mau punya urusan dengan berandalan. Apalagi setelah ia melihat langsung kalau Xiao Bei selalu dikejar-kejar oleh polisi. Sampai keesokan harinya, alih-alih pihak sekolah berduka cita atas tewasnya Hu Xiaode, mereka malah termakan hoax dengan sebuah postingan kalau Hu tewas atas kemauannya sendiri dan bukan karena dibully. Tentu saja semua hoax ini adalah ulah Wei Lai. Melihat ketidakadilan itu, Chen Nian pun jadi semakin sedih. Sampai akhirnya untuk menghilangkan kesedihannya itu, Chen memilih untuk ikut bersama Xiao Bei jalan-jalan dan pergi ke rumahnya. Dengan wajah bingung dan sedikit ketakutan, Chen Nian terus mendapatkan pesan tentang kematian Hu Xiaode. Karena penasaran, Xiao Bei pun lantas mencoba bertanya. Namun Chen malah ketus dan sedikit menghina Xiao Bei yang dianggap tak berguna karena seorang berandalan. Karena tidak tahan dengan hoax yang beredar, Chen Nian pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan Wei Lai dan kawan-kawannya ke pihak kepolisian. Officer Zheng Yi mencoba menginterogasi mereka agar mereka mau mengaku kalau telah membuat Xiaode tewas. Namun ternyata mereka malah kekeh dan tidak ada takut-takutnya walaupun sudah dilaporkan ke polisi. Apalagi Wei Lai. Ia bahkan tampak santai dan menyangkal semua pembulian itu dengan senyuman di wajahnya. Karena muak dengan tingkah Wei Lai yang meremehkan pihak kepolisian, Zheng Yi pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan perbuatannya itu kepada orang tuanya. Namun tebak apa yang terjadi? Iya, ketika orang tuanya diberitahu kalau anaknya telah membuli salah seorang murid dan sampai membuatnya tewas, ibunya yang bajindul ini ternyata tetap membela putrinya dengan berbagai alasan. Meskipun Wei Lai dan kawan-kawannya tidak bisa dituntut karena masih di bawah umur, setidaknya kini Chen Nian bisa lebih fokus belajar karena Wei Lai dan kawan-kawannya diskor sampai Gaokao tiba. Namun sayangnya ketika Chen Nian hendak pulang, di tengah jalan Wei Lai dan kawan-kawannya ternyata berusaha untuk membunuhnya. Chen Nian pun langsung berusaha kabur dari kejaran, lari dan bersembunyi di rumah Xiao Bei. Ya, walaupun awalnya mereka sempat bentrok, namun Chen Nian terpaksa lari ke sana karena ia tahu kalau hanya Xiao Bei lah yang bisa melindunginya. Ia meminta Xiao Bei untuk mau jadi pengawalnya walaupun Chen Nian tidak punya uang untuk membayarnya. Alih-alih menolak permintaan Chen Nian karena sudah jatuh cinta kepadanya, Xiao Bei pun menerima permintaan tersebut tanpa dibayar sepeser pun dan hanya meminta Chen Nian untuk menulis satu kalimat di buku catatannya kalau Chen Nian akan punya satu hutang kepadanya. Dan sejak hari itulah akhirnya setiap hari Chen Nian pun dikawal oleh Xiao Bei sampai ujian Gaokao tiba. Dan setelah dilindungi oleh Xiao Bei, Chen Nian pun pergi ke sekolah dengan sangat aman tanpa ada gangguan lagi dari Wei Lai. 30 hari lagi dari sekarang ujian Gaokao akan berlangsung untuk menentukan masa depan Chen Nian. Kini ia tidak tinggal di apartemennya lagi. Chen kini tinggal bersama Xiao Bei sampai ujian Gaokao selesai. Di sela-sela harinya yang harus selalu fokus untuk menghadapi ujian, Chen Nian juga setiap hari harus menyaksikan Xiao Bei yang selalu pulang dengan babak belur hanya untuk mencari uang receh. Sampai pada akhirnya, karena kasihan melihat Xiao Bei, Chen pun memintanya untuk tidak lagi mencari uang di jalanan dan lantas memberi buku tabungan miliknya untuk makan mereka sehari-hari.
Namun setelah hari-hari yang cukup menyenangkan itu, tiba-tiba saja masalah pun kembali datang menghampiri Chen Nian. Xiaobei ditahan oleh polisi karena mereka sedang mencari pelaku pemerkosaan. Chen Nian menunggu berjam-jam sampai akhirnya ia pun pulang sendirian tanpa pengawalan. Dan di saat itulah, Wei Lei pun kembali datang merundung Chen Nian bersama murid-murid lainnya. Namun kali ini sungguh keterlaluan. Semua buku pelajaran Chen disobek, rambutnya digunting, bahkan bajunya disobek-sobek sampai direkam dan disebarluaskan. Dan ya, setelah kejadian itu, Xiaobei yang baru saja dibebaskan dari penjara pun amat sangat terpukul melihat langsung kalau wanita yang sangat ia cintai harus babak belur di depan matanya. Xiaobei sangat murka dan berusaha membalas perbuatan Wei Lei. Namun beruntungnya, saat itu Chen Nian berhasil menghentikan Xiaobei dan memintanya untuk tetap tenang karena ia tidak ingin terkena masalah sebab ujian Gaokao akan berlangsung sebentar lagi. Sampai beberapa hari kemudian, akhirnya ujian Gaokao pun tiba. Chen Nian bersiap-siap untuk menentukan masa depannya. Chen tidak lagi memperdulikan pembulian dan kekejaman yang telah dilakukan oleh Wei Lei. Ia hanya terus fokus dengan ujiannya agar nasib dan ekonomi keluarganya bisa berubah. Dibarengi dengan hujan yang deras, Chen Nian tetap fokus menyelesaikan ujiannya tanpa kesulitan sedikit pun. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja ada berita mengejutkan yang entah bagaimana ceritanya, tapi pihak kepolisian menemukan jasad seorang wanita terkubur di suatu tempat dengan sangat mengenaskan. Yang ternyata wanita itu adalah Wei Lei. Ya, rupa-rupanya sejak pembulian hari itu, Xiaobei diam-diam membunuh Wei Lei karena tidak terima wanita yang ia cintai dibuli, dipermalukan hingga babak belur. Pada hari itu ia meminjam mobil taksi milik sahabatnya untuk membawa jasad Wei Lei dan langsung dikuburkan di suatu tempat. Apakah sahabatnya ini tidak tahu? Tentu dia tahu apa yang dilakukan oleh Xiaobei. Namun saat itu Xiaobei sendiri berpesan kepada sahabatnya, jika suatu hari polisi menginterogasinya, maka ia harus jujur saja dan mengatakan kalau Xiaobei memang membunuh Wei Lei. Entah apakah Chen Nian juga tahu perbuatannya itu, tapi yang jelas ia juga dituduh sebagai tersangka utama atas tewasnya Wei Lei. Tentu saja Chen Nian dijadikan tersangka sebab para polisi curiga kalau Chen Nian dendam dengan pembulian yang terakhir kali dilakukan oleh Wei Lei. Zheng Yi dan rekannya terus mendesak Chen Nian untuk mengaku kalau dialah yang telah membunuhnya. Namun Chen membantahnya dan mengatakan kalau dia tidak punya waktu untuk membalas dendam sebab ia harus fokus dengan ujian Gaokao. Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan, namun tetap saja Chen tidak terbukti kalau ia telah membunuh Wei Lei dan dibebaskan karena harus mengikuti ujian Gaokao esok hari. Namun tidak disangka, walaupun awalnya Chen tampak meyakinkan kalau dia tidak membunuh Wei Lei, rupa-rupanya memang benar. Chen dan Xiaobei sudah merencanakan semua ini dan membunuhnya. Setelah selesai Gaokao, Xiaobei pun berpura-pura menculik Chen Nian untuk mengelabui polisi dan menyelamatkannya. Rupa-rupanya Xiaobei rela berkorban agar dia saja yang dipenjara. Chen diminta untuk tetap diam dan berpura-pura tidak mengenal Xiaobei agar ia tidak terseret atas pembunuhan Wei Lei. Tentu saja Xiaobei melakukan pengorbanan itu karena sangat mencintai Chen dan ingin Chen Nian bisa terus melanjutkan hidup dan menggapai cita-citanya.
Setelah Xiaobei ditangkap, ia pun diinterogasi oleh Zheng Yi dan komandan untuk terus memaksanya dan mau mengakui perbuatannya. Awalnya Xiaobei menolak untuk mengaku, namun akhirnya ia mengakui kalau memang ialah yang telah membunuh Wei Lei seorang diri dengan alasan dia waktu itu ingin memperkaosnya. Namun Wei Lei malah melawan dan akhirnya tidak sengaja terbunuh. Ya, Xiaobei berbohong membunuh Wei Lei karena ingin memperkaosnya agar Chen Nian tidak ikut terseret. Namun ada fakta yang ternyata kita lewatkan. Rupa-rupanya Xiaobei tidak membunuh Wei Lei sama sekali. Ternyata Chen Nian sendirilah yang telah membunuhnya. Pada malam itu Wei Lei yang ketakutan karena dilaporkan oleh polisi datang untuk meminta maaf kepadanya. Ia takut gagal ujian Gaokao jika masuk penjara. Melihat Wei Lei yang sepertinya sudah menyesal, Chen pun memaafkannya dan membiarkannya pergi. Namun tiba-tiba Wei Lei yang sudah dimaafkan bukannya langsung pulang. Ia malah terus nyerocos, mengungkit masa lalu dan bahkan menyinggung ekonomi keluarganya yang ibunya seorang penjual masker ilegal. Tentu saja, seketika emosi Chen Nian pun meledak-ledak dan tidak sengaja membunuh Wei Lei. Ya, rupa-rupanya Xiaobei hanya ingin melindungi Chen Nian. Dia rela berkorban dituduh sebagai pembunuh Wei Lei agar Chen Nian tidak masuk penjara, bisa lulus Gaokao dan menggapai cita-citanya. Namun pihak polisi tidaklah bodoh. Mereka sudah curiga kalau sejak awal Chen Nian dan Xiaobei saling mengenal. Apalagi rekaman CCTV menunjukkan setiap hari Xiaobei pasti selalu ada di dekatnya saat sedang mengawal. Zheng Yi pun berusaha untuk membujuk Xiaobei demi mengakui keterlibatannya. Namun sia-sia karena Xiaobei tetap melindungi Chen Nian dan mengatakan kalau mereka tidak saling mengenal. Karena sudah muak, Zheng Yi pun langsung menyeret Chen Nian ke hadapan Xiaobei untuk melihat reaksi mereka. Namun tidak disangka, walaupun sudah dipertemukan dan saling menatap satu sama lain, mereka tetap mempertahankan kebohongan itu dan tetap berpura-pura tidak saling mengenal. Zheng Yi sudah sangat frustasi karena sebenarnya dia hanya ingin membantu mereka. Namun tetap saja, Xiaobei dan Chen Nian mempertahankan kebohongan itu untuk melindunginya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Chen Nian pun lulus dari ujian Gaokao dengan nilai tertinggi. Kini ia bisa menggapai cita-cita untuk merubah ekonomi keluarganya. Walaupun tetap saja, Chen tidak bisa tersenyum karena semua pencapaian itu harus ditebus dengan pengorbanan Xiaobei. Sampai satu hari kemudian, tiba-tiba saja, Zheng Yi pun mampir untuk menyapanya. Ia masih berusaha untuk meyakinkan Chen demi mengakui kalau mereka saling mengenal. Sebab, jika tidak, maka Xiaobei akan dipenjara seumur hidup. Dan setelah hari itu, Chen Nian pun dibawa ke penjara untuk sekali lagi bertemu dengan Xiaobei. Akhirnya ia mengakui kalau mereka memang saling mengenal dan ialah yang telah membunuh Wei Lei. Ya mau gimana lagi, Chen Nian tidak ingin Xiaobei menanggung semuanya dan dipenjara seumur hidup hanya demi untuk melindunginya. Atas pengakuan itu, Chen Nian pun akhirnya dipenjara selama 4 tahun dengan tuduhan pembunuhan. Sementara Xiaobei tidak jadi dipenjara seumur hidup dan dikurangi masa tahanannya. Setelah beberapa tahun kemudian, Chen Nian yang sudah bebas dari penjara pun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadi seorang guru dan bisa merubah ekonomi keluarganya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Xiaobei masih menjaga Chen Nian sama seperti dahulu saat awal mereka bertemu. Tamat. Dari film ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran yang pasti benar-benar harus kita terapkan di lingkungan sosial. Masalah paling pokok tentunya untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Tolong kalian jangan pernah sekali-sekali terfikir untuk melakukan perundungan.
pembulian ataupun sejenisnya. Karena efek yang ditimbulkan dari tindakan tak pantas seperti itu tentunya akan sangat fatal dan bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Mari kita saling berteman tanpa memandang status, ras, atau apapun itu. Mari kita katakan stop kepada pembulian dan jangan biarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau bahkan penerus kita terlibat dengan tindak kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan cukup sekian rangkuman kita kali ini. Ingat, katakan stop pada pembulian, campur film undur diri, dan arigato.